Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Uli Rahman dengan NIM 21016089 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Budaya. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, permasalahan pendidikan di Indonesia sangat banyak. Secara garis besar seperti kuantitas, kualitas, salah tenaga kependidikan, pendidikan, serta yang lainnya yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemerataan pendidikan. Nah, salah satu artikelnya itu pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan yang dimuat dalam Tribun News pada 2020. Nah, fakta permasalahan pendidikan di Indonesia ini diangkat dari hari yang sama. Dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai atau TTP, dan ketiga mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlah mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Serta mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin Desa Uren. Bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada banyak lagi persoalan pendidikan di Banua. Tak terhitung berapa berita mengenai sekolah rusak atau kekurangan fasilitas dan guru yang mempunyai perhatian publik. Nah, faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah yang pertama yaitu tentang keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Data geografis Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil atau di daerah terisolir. Yang kedua, faktor SDM atau sumber daya manusia. Faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan SDM seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidikan. Yang selanjutnya ada upaya penanggulangannya, yaitu menggunakan sistem AMONG, yaitu pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Pertama, SD kecil pada daerah terpencil. Yang kedua, sistem guru kunjung. Yang ketiga ada pakai SMP terbuka. Nah, selanjutnya upaya yang dapat dilakukan yaitu pengelolaan pendidikan. Yang pertama, ketenagaan pendidikan. Tenaga pendidikan antara lain pada peningkatan kualifikasi, memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta meningkatkan SDM tenaga pendidik yang sudah ada. Selanjutnya ada perbaikan fasilitas, yaitu kekurangan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan, karena secara psikologi, seorang anak harus belajar di lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Yang kedua adalah masalah kualitas. Nah, artikel ini saya angkat dari Borneo News dengan judul dari perkataan Dewan, zonasi PPDB untuk menerapkan kualitas pendidikan. Nah, untuk penerimaan peserta didik baru, masyarakat harus paham terkait zonasi ini. Kebijakan ini sebagai wujud nyata pemerataan kualitas yang terkait dalam Permendikbud Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2018. Aturan memberikan prioritas kepada calon peserta didik untuk masuk sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Sebagai masyarakat memang belum menerima tentang sistem zonasi PPDB ini karena belum tersosialisasi dengan baik, sementara orang tua mau anaknya sekolah sesuai dengan keinginan favorit peserta didik. Nah,
Menurut politisi Perindo, berharap bahwa masyarakat bisa menghilangkan stigma sekolah favorit dengan berlakunya sistem zonasi. Karena dengan sistem ini mempermudah orang tua mengawasi lingkungan sekolah anak karena dekat dengan rumah. Selain itu, sekolah menempatkan jumlah peserta didik secara merata sehingga sekolah di kota setempat memiliki keseimbangan kemajuan. Serta tinggal bagaimana pemerintah melakukan pemerataan tenaga pengajarnya. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu akibat tingginya atau pesatnya angka kelahiran mengakibatkan membeludaknya peserta didik pada suatu daerah. Nah, dengan adanya sekolah favorit tadi mengakibatkan tidak terjadi kesenjangan antara sekolah yang di kota maupun di daerah perkampungan. Nah, untuk mengatasi itu dilakukan zonasi bahwa siswa diharapkan untuk sekolah di daerah terdekatnya sehingga seimbang. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu menyediakan fasilitas pendidikan yang lengkap dan merata di setiap daerah, memberikan bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, menyediakan sekolah gratis bagi yang tidak mampu, serta meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan secara merata, baik di daerah yang terisolir maupun di daerah perkotaan, sehingga siswa dapat secara adil mendapatkan tenaga pendidik serta fasilitas. Selanjutnya ada kuantitas. Artikel yang saya ambil dari manado.tribunnews.com tentang kuantitas dan kualitas siswa hendaknya tumbuh dengan seiringan. Nah, penambahan jumlah siswa di masing-masing sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun merupakan pertanda positif bahwa masyarakat kita tanggap dalam pendidikan. Tidak meratanya siswa dapat adanya kesenjangan kuantitas antara sekolah di kota maupun di perdesaan. Dengan adanya sekolah favorit, kuantitas kuota siswa di kota lebih banyak karena cenderung diminati, sedangkan di perdesaan kuantitasnya cenderung lebih sedikit dan penampungannya juga cuma 1 kelas, 2 kelas, sedangkan di perkotaan sampai 6 kelas atau 7 kelas dalam satu angkatan. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu kuantitas pendidikan menjadi titik acuan untuk merefleksikan keberhasilan dari suatu sekolah. Kuantitas menyangkut tolak ukur yang memiliki kaitan dengan angka atau jumlah sehingga dapat kita ambil garis besar bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan penduduk sangat besar. Jumlah guru dan siswa hendaknya seimbang. Sekolah jumlah gurunya tidak seimbang ikut mempengaruhi kualitas dari siswa. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana dalam sekolah mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah murid karena kebanyakan murid memiliki sekolah yang lebih lengkap sarana dan prasarananya demi mencapai kualitas siswa. Nah, upaya yang dapat dilakukan yang pertama yaitu mengadakan pembinaan guru secara intensif, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, mengadakan pertukaran pelajar, serta menyediakan fasilitas yang sama antara di perdesaan dan perkotaan sehingga adil antara
siswa negeri di perdesaan dan yang di perkotaan. Nah, selanjutnya ada efisiensi. Artikel ini saya ambil dari jawapos.com yang berjudul Zonasi Guru Diperlukan untuk Efisiensi Pendidikan di Kala Pandemi. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, bidang pendidikan Retno Listiarti, mengatakan bahwa meminta agar pemerintah memastikan pemetaan kualitas dan kuantitas pendidik di Indonesia lewat jalur zonasi. Hal ini guna meniadakan adanya kesenjangan pendidikan. Kalau guru didekatkan dengan zonanya, gak cuma mengurus anak muridnya, dia bisa mengurus keluarganya, serta rumahnya tidak terlalu jauh. Sekarang masih banyak guru dan rumahnya jauh dari sekolah. Kalau sistem zonasi guru dilakukan, ini akan sangat positif, sambung Retno. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangannya yaitu zona merah berbeda berdampak dengan pandemi. Zona yang berbeda setiap daerah mengakibatkan tidak efisiennya waktu dan jarak dalam proses pembelajaran. Guru yang jauh daerahnya dari sekolah mengakibatkan keterlambatan atau tidak efisiennya bagi guru dalam pembagian waktunya. Nah, upaya penanggulangan permasalahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama mengadakan sistem zonasi, yang kedua memaksimalkan perkembangan IT dan media pembelajaran seperti Zoom, Google, untuk WhatsApp dan lainnya. Yang selanjutnya meningkatkan kreativitas dalam pembelajaran dan memberikan bantuan kita bagi siswa dan guru. Yang selanjutnya ada relevansi. Diambil atau dikutip dari Kompasiana dengan judul Relevansi Kebijakan Pendidikan dengan Mutu Pendidikan yang Rendah, serta bagaimana pendidikan pada abad 21 di masa pandemi. Nah, mutu pendidikan di Indonesia terbilang rendah, akan tetapi jika dilihat dari kebijakan pendidikan di Indonesia sudah bagus. Terlihat dari konsep kurikulum, Permendikbud, dan peraturan pemerintah mengenai pendidikan, beberapa implementasinya masih ditemukan kendala akibat beberapa faktor di luar pendidikan. Contohnya pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, fasilitas diharapkan menunjang pendidikan, namun kenyataannya tidak semua jenjang sekolah mendapatkan hal itu, yang mengakibatkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia, sehingga berakibat pada mutu pendidikan di Indonesia yang rendah, terutama di masa pandemi. Setelah memasuki masa pandemi hampir 2 tahun ini, Menteri Pendidikan saat ini berada pada masa krisis pembelajaran. Strategi pembelajaran memfasilitasi siswa mencapai kecakapan 2021 memenuhi kriteria sebagai berikut. Kesepakatan dan aktivitas belajar yang bervariatif menggunakan pemanfaatan teknologi mencapai tujuan pembelajaran, perkembangan berbasis proyek atau masalah, keterhubungan kurikulum, dan fokus pada penyelidikan inquiry dan investigasi dalam dilakukan oleh siswa, lingkungan pembelajaran kolaboratif, visualisasi tingkat tinggi, dan menggabungkan media visual untuk meningkatkan pemahaman, menggunakan penilaian formatif, termasuk penilaian diri sendiri. Hal ini dijadikan pertimbangan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Abad 21 merupakan pendidikan mengintegrasikan proses pembelajaran dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Pada pendidikan abad 21 meningkatkan kemampuan dimiliki pendidik maupun peserta didik berpikir kritis, dapat berkolaborasi dengan kecanggihan teknologi dan kerjasama dengan individu, komunikasi, serta kreativitas. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah diakibatkan dari beberapa faktor di luar faktor pendidikan. Contohnya pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan
fasilitas lain yang diharapkan menunjang pendidikan. Namun kenyataannya tidak semua jenjang sekolah mendapatkan hal itu, mengakibatkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia, sehingga mengakibatkan pada mutu pendidikan di Indonesia rendah, terutama di masa COVID. Kurangnya sarana dan prasarana dalam sekolah seperti komputer dan lain sebagainya, seperti komputer, gadget dan lainnya, serta ketertinggalan pada teknologi informasi dan komunikasi pada suatu daerah, terutama pada daerah yang terisolir. Tentu berbeda dengan daerah perkotaan yang lengkap dalam teknologi. Upaya penanggulangannya seperti mengadakan homeschooling, mengadakan atau menyediakan les, sarana dan prasarana yang lengkap bagi setiap sekolah secara merata, melakukan pelatihan mengoperasikan teknologi dan aplikasi yang digunakan baru-baru ini sehingga mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan tujuan pendidikan dan prosedur pendidikan. Dan pelajaran berbasis teknologi sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan jarak jauh, menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Selanjutnya, pendidik dan tenaga kependidikan. Diambil dari jpnn.com. Jangan-jangan nasib GTHK 315 seperti honorer K2. Nah, ini sangat berhubungan dengan guru honorer, di mana guru honorer di Indonesia ini sangat direndahkan atau kadang dilecehkan oleh beberapa tokoh, seperti dikutip dalam survei PAN mengalahkan PKS pada dalam elektabilitas GTHKN K315. Eko Mardiono mengatakan pernyataan Ketum sangat tidak etis disampaikan ke publik. Pernyataannya sangat mengganggu persahabatan yang sudah dibina dan melecehkan. Selama ini kami juga mendukung perjuangan merdeka, namun mereka seakan abai cenderung mengolok-olok, kata Pak Eko. Kalimat yang dilanjutkan isinya lebih menohok. Kita lihat sebagai syarat ASN P3K untuk guru, maka yang tidak lulus kayaknya yang alumni honorer K2, biasanya nanti banyak lulusan non K35. Nah, pada masalah ini faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah yaitu pada sebelumnya dia menuliskan kalimat yang membuat emosi honorer K2 yang memuncak. Honorer K2 disebut berkali-kali ikut tes CPNS dan PPK, tetapi tidak pernah lulus. Ketua Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 di Indonesia PHK2I, Eko Mardiono, mengatakan pernyataan Ketum GTKHN 35 sangat tidak etis untuk disampaikan ke publik. Pernyataan itu sangat mengganggu persahabatan yang sudah dibina stabilitas nasional. Upaya penanggulangan dalam masalah yaitu kita sebagai tokoh yang berpendidikan harus menghargai usaha guru honorer dalam pengabdiannya. Seperti yang kita ketahui bahwa honorer dalam gaji atau ekonomi sangat kurang dalam didukung oleh pemerintah. Maka dukungan dalam segala perubahan yang lebih maksimal untuk membantu mensejahterakan guru honorer lebih membantu daripada melecehkan atau hal-hal yang tidak etis dalam percakapan dalam publik. Hal ini sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan karena kita ketahui bahwa guru adalah tokoh utama dalam terjalannya pendidikan. Dan kesejahteraan guru berarti kesejahteraan pendidikan.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.